ke-22. Man arada ayyakuna saliman minan nas, orang yang ingin selamat minan nasi, dari manusia. Yang dimaksud selamat dari manusia adalah min syururihim, dari keburukan-keburukannya manusia. Fala yadhkuru ahadan minhum illa bi khairin, maka tidak menyebutkan kepada satu pun dari manusia, tidak menyebutkan illa bi khairin, kecuali dengan yang baik. Wal ya'tabir fiha, dan ambillah pelajaran fiha ay fi nafsi, dalam diri sendiri. Ambil pelajarannya min ayyi syai'in khuliqta, dari apa engkau diciptakan. Fahiya, maka engkau diciptakan makhluqatun, ialah sesuatu yang diciptakan min nutfatin qadhiratin, dari setetes dari air mani yang hina, yang kotor. Wal limada khuliqta, dan kenapa engkau diciptakan. Bahia makhluqatun li ta'atillah, kita diciptakan oleh Allah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ke-22 yang berada dalam kitab Taurat bacanya. Nasihat sebanyak 27 yang ada di dalam kitab Taurat. Yang ke-22 nasihatnya, kita kalau mau selamat, kita mau selamat dari keburukan manusia, maka jangan pernah menyebut apapun tentang manusia kecuali yang baik-baiknya. Kecuali yang baik-baiknya saja. Dan juga pesannya, ambil pelajaran dari apa engkau diciptakan dan kenapa engkau diciptakan. Begitu. Kalau kita ingin selamat dari manusia, selamat dari keburukannya, lidah, lisan, mulut, jangan dipakai terkecuali hanya untuk menceritakan, menyebutkan tentang kebaikan seseorang. Karena Imam Al-Ghazali membahas beliau dalam soal ghibah. Setidaknya orang itu berhenti ghibah, yang pertama kata beliau pakai firman Allah yang mengatakan, yang berfirman katanya, kalau orang ghibah itu sama kayak makan daging saudaranya, diserupakan oleh Allah, diserupakan oleh Allah. Jangan menghibah sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Setidaknya ayat itu kita hadirkan. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin membicarakan keburukan orang lain, sebelum ngomong suruh mikir. Imam Al-Ghazali punya dosa baik yang zahir atau yang batin, yang terlihat atau yang tidak terlihat. Pernah maksiat enggak, baik zahir atau batinnya? Kalau kamu, kata Imam Al-Ghazali, pernah terjerumus dalam sebuah maksiat dan dosa, sama kelemahan kita yang tidak bisa menolak maksiat, sama seperti orang yang kita omongin, dia juga lemah saat itu untuk menolak maksiat dan dosa. Kemudian kata Imam Al-Ghazali,
orang yang di dunia merobek kehormatannya orang lain, maka di dunia kehormatannya dia juga akan dirobek oleh orang lain. Allah memberikan kuasa kepada orang lain. Tidak hanya sampai di situ, kelak katanya di akhirat itu orang juga dagingnya akan terkelupas. Karena Nabi pernah berkata kepada sahabat Mu'ad, Nabi membaca satu ayat, wa nasyitati. Nabi nanya sama sahabat Mu'ad. Jadi model belajarnya Nabi, model mengajarnya Nabi ini interaktif. Tidak hanya Nabi menyampaikan, tapi Nabi nanya sama sahabat Mu'ad. Itu kan tujuannya interaktif gitu ya. Tidak hanya Nabi yang memberikan pelajaran, tapi biar aktif antara guru dengan siswa. Kan metode seperti ini dipakai sekarang, menghidupkan suasana pembelajaran dengan istilah-istilah apapun. Nabi begitu. Nah, Mu'ad, tahu nggak yang dimaksud dengan an-nasyitat itu apa? Kata Mu'ad, dengan adabnya ketika para sahabat tidak bisa menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan utusannya yang berbeda. Nabi bilang, an-nasyitat ini adalah kilat, anjing yang ada di neraka yang akan menggerogoti dagingnya orang pada saat di dunia dia merobek kehormatan manusia dengan tadi menyebutkan keburukannya, kejelekannya. Karena dari kita ini kalau mau selamat dari manusia, keburukannya bisa dan nggak pernah bicara apapun kecuali kebaikan orang lain. Tidak hanya itu, juga yang kedua tadi ambil pelajaran. Kita hanya diciptakan oleh dari setetes air mata. Jangan seperti kita Ubay bin Khalaf. Allah memangkan Ubay bin Khalaf itu kan datang kepada Nabi bawa tulang yang sudah tamak begitu. Datang ke Nabi, tulang itu dihancurin. Nabi, bagaimana pendapat? Bisa Tuhan membangkitkan lagi tulang yang berbeda? Itu namanya menjadi faidah huwa khasimun, menjadi musuh yang nyata. Begitu juga kata Ali bin Husain bin Ali. Ada di dalam kitab Syekh Muhammad saya baca, Al-Mukhtar min kalamil akhyar, sesuatu yang dipilih dari kalamnya orang-orang pilihan. Apa kata beliau? Ajibtu lil mutakabbiril fakhur. Beliau Ali bin Husain bin Ali katanya, saya heran sama orang yang sombong lagi ngebanggain diri. Wa huwa bil amsi nifah katanya. Summa huwa ghadan jifah. Kemarin cuma mandi, besok bangke. Besok bangke. Maka kata beliau, saya heran ada orang yang sombong lagi ngebanggain diri. Padahal kemarin cuma nutfah, besok kata Ali bin Husain bin Ali hanya bangke. Makanya di sini suruh merenung. Dari apa sih kamu diciptakan? Kemudian juga karena apa kamu diciptakan oleh Allah? Hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi telah bersabda, iyyaka wa naral mu'minin. Kata Nabi, waspadalah kepada api orang yang beriman. La tuhribka, janganlah membakar api orang beriman kepadamu. Wa in asara kulla yawmin sab'a marratin, sekalipun orang yang beriman tergelincir setiap hari sab'a marratin, sebanyak 7 kali. Nabi bilang, hati-hati, waspada sama api orang yang beriman. Yang dimaksud api di sini adalah menyakiti, begitu. Ida, kalau saya baca dalam syarahnya, yang dimaksud adalah ida. Jangan sampai kita menyalakan atau membakar api itu. Maksudnya jangan sampai kita menyakiti kepada sesama orang yang beriman.
walaupun orang itu salah dalam sehari, tergelincir dalam kesalahan dalam sehari sebanyak 7 kali. Udah jangan pakai diomongin. Jangan pakai diomongin kata Nabi. Jangan pakai coba dibakar-bakar. Jangan pakai coba dibakar-bakar. Walaupun itu orang salahnya dalam sehari, tergelincir dalam kesalahan sebanyak 7 kali. Kita jangan pakai kata. Sehari 7 kali udah kelewatan banget. Akan sehari sekali, sehari 7 kali aja. Makanya di sini pakai kata goya, wain ya. Wain itu kan goya. Goya itu kan maknanya menepis ke segala sangkaan-sangkaan yang tidak ada di dalam teks. Jadi menepis apa? Bagaimana kalau salahnya sekali? Ya lagi 7 juga boleh. Kemudian fa'inna yaminahu biyadillah, karena sesungguhnya kekuatan orang yang beriman biyadillah itu ada pada kekuasaan Allah. Idza syaa ayyun isyahu an'asyahu. Apabila Allah ingin ayyun isyahu, Allah membangkitkan kepada orang yang beriman, an'asyahu, maka orang yang beriman itu akan bangkit. Begitu. Karena jangan coba-coba membakar api orang yang beriman. Maksudnya tadi jangan menyakiti sesama orang beriman. Imam Al-Haddad ngajarin kita, hati ini jadiin 3 sikap. Ya. Kalau kita bahasa sekarang mungkin bahasanya manajemen kolbu atau apa begitu istilahnya. Hati ini kata Imam Al-Haddad sikapi dengan 3. Yang pertama, hati ini harus bersikap yakin kalau itu ranahnya adalah soal iman, kekuasaan, takdir, begitu, qada, apapun itu, maka hati ini harus yakin. Yang kedua kata Imam Al-Haddad, hati itu harus keras. Dalam soal agama hati harus keras. Jangan ada lembeknya dalam soal agama. Contoh, kan lagi Muharram nih. Ada biasanya panitia Muharram, santunan anak yatim. Hatinya jangan goyang. Wah, lumayan nih kalau diambil 2 juta. Hatinya jangan goyang soal agama. Ya. Hatinya jangan goyang. Enggak bolehnya. Itu gitu. Lagi enggak ada rezeki, usaha lagi seret semisal, mau pakai jalan pintas, hati harus keras. Oh enggak boleh enggak. Itu maksudnya keras begitu. Keras di dalam komitmen berpegang teguh dengan agama. Hati Imam Al-Haddad harus begitu. Nah, kalau sama orang yang beriman, hati ini kata Imam Al-Haddad harus riqah dan rahmah, harus lemah lembut dan kasih sayang. Itu begitu cara kita ngatur hati. Kalau sama keimanan apapun itu yang berbunyi keimanan, kita harus yakin. Kalau soal agama kita harus pegang kuat. Tapi kalau soal orang mukmin kita harus lemah lembut dan berkasih sayang. Lihat bini gak sholat, wah meli gak dapat ampun. Pak, saya kan capek. Wah gak dapat ampun. Bangun sholat. Jadi walaupun sebenarnya istri bilang saya lagi capek, tadi aja saya bodoh gitu. Karena orang yang pegot bangun. Nah, itu haknya harus begitu dalam soal agama. Karena tadi kita Nabi, kekuatannya orang beriman itu ada pada